Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Putri Larasari, NIM 18531220. Saya dari lokal P5A akan memenuhi tugas dari Ibu Asri Carolina dengan mata kuliah metodologi pengajaran. Di sini ada dua tugas, yaitu membuat video materi tentang macam-macam metode fikih, Al-Quran, hadis, akidah alak, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Adapun yang kedua yaitu mengenai membuat bahan ajar berupa video tentang metode pembelajaran dan cooperative learning. Yang kedua metode pembelajaran dalam accelerated learning, dan yang ketiga metode pembelajaran dalam active learning. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai metode macam metode fikih. Di sini yang pertama yaitu metode ceramah. Ada banyak macam metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran Islam yang juga relevan dalam pembelajaran fikih. Di antaranya yang pertama yaitu metode ceramah. Adapun di sini metode ceramah adalah metode penyajian pelajaran dengan penjelasan lisan secara langsung terhadap peserta didik. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode penyajian pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik. Dan selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu kegiatan kelompok dalam memecahkan masalah untuk pengambil kepuasan. Yang selanjutnya metode resitasi, pemberian tugas. Nah, di sini metode resitasi adalah metode penyajian bahan di mana pendidik memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Kemudian metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau mempertunjukkan kepada benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun tiruannya. Kemudian selanjutnya yaitu metode pemecahan masalah atau problem solving. Metode ini bukan hanya sekedar metode pengajaran, tetapi juga merupakan suatu proses berpikir, sebab dalam solving ini dapat menggunakan metode-metode lainnya, dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Yang terakhir yaitu metode simulasi. Metode simulasi adalah metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan atau imakan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Yang selanjutnya yaitu metode yang sering digunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode Baghdadi. Yang kedua metode Iqra. Yang ketiga metode ceramah. Yang keempat metode tanya jawab. Yang kelima metode diskusi. Keenam metode pemberian tugas. Ketujuh metode drill atau latihan siap. Yang kedelapan metode sistem regu. Kemudian selanjutnya metode yang biasa digunakan dalam pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak. Yang diantaranya yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode pemberian tugas, metode diskusi, metode latihan, dan metode pembiasaan. Yang selanjutnya yaitu metode yang dapat digunakan dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, atau di sini bisa juga disebut dengan pembelajaran SKI. Itu diantaranya adalah pertama metode ceramah, kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode diskusi, yang keempat metode demonstrasi, yang kelima metode timeline atau garis waktu. Kemudian metode pengajaran bahasa Arab. Di sini diantaranya metode gramatika, terjemah, yang kedua metode langsung, yang ketiga metode membaca, yang keempat metode audio atau lingual, yang kelima metode komunikatif, yang keenam metode eklektik. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai tentang yang kedua metode membuat bahan ajar berupa video tentang metode-metode pembelajaran dalam cooperative learning. Nah, di sini metode pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah metode pembelajaran dengan pendekatan yang menekankan adanya kerjasama atau kooperatif antar siswa dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan belajar. Aktivitas pembelajaran kooperatif dapat memainkan banyak peran dalam pelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu metode-metode pembelajaran dalam accelerated learning. Di sini metode
pembelajaran accelerated learning ini bisa juga disebut dengan pembelajaran yang dipercepat. Adalah suatu pola yang digunakan dalam pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat menggugah kemampuan belajar peserta didik, membuat lebih menyenangkan dan lebih cepat. Kemudian yang terakhir yaitu metode-metode pembelajaran dalam active learning. Active learning yaitu suatu metode pembelajaran mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari mata pelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Berapa ya?